Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tematik 1G, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk membaca bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai ya pembelajarannya. Ayo membaca. Tony sedang makan singkong rebus. Umbi singkong berasal dari akar tanaman singkong. Selain akarnya, daun tanaman singkong juga dapat dimasak menjadi sayur. Tanaman di sekitar kita memiliki banyak kegunaan. Bagian yang digunakan berbeda-beda. Misalnya sebagai berikut. Di sini ada gambar pohon singkong. Di bagian daun singkong dapat dijadikan sayur. Siapa yang sudah makan sayur singkong? Lalu bagian batang singkong dapat ditanam kembali agar tetap bisa digunakan. Akar singkong dapat diolah menjadi makanan. Kita lihat ya, di situ akarnya berupa umbi-umbian. Nah, akar yang berupa umbi-umbian ini disebut dengan singkong. Bisa kita olah menjadi singkong rebus ataupun singkong goreng. Sekarang kita lihat ya contoh berikutnya. Di sini ada macam-macam kegunaan buah dan sayuran sesuai bagiannya. Yang pertama ada tanaman apel, jeruk, dan mangga. Dimakan buahnya. Lalu yang kedua ada tanaman bayam, kangkung, dan sawi. Dimakan bagian daunnya. Yang ketiga ada tanaman jagung, kedelai, kacang tanah. Dimakan bagian bijinya. Sedangkan yang terakhir ada batang tebu dan sagu. Batang tebu diolah menjadi gula, sedangkan batang sagu diolah menjadi tepung. Di halaman selanjutnya ada kalimat pujian. Di sini ada dua gambar. Yang pertama ada keluarga Tony, sedangkan di gambar kedua ada Lina dan temannya. Kita mulai ke gambar keluarga Tony. Ibu Tony pandai memasak. Ibu Tony senang membuat kue. Ibu membuat singkong, keju, dan getuk. Keduanya terbuat dari singkong. Rasanya sangat lezat. Tony dan ayah suka sekali. Sekarang coba kita buat kalimat pujiannya dan juga tanggapannya. Ibu bertanya, bagaimana rasa kue buatan ibu? Rasa buatan ibu sangat enak ya. Jadi Tony dan ayahnya suka sekali. Maka kalimat pujiannya yaitu kue buatan ibu enak sekali rasanya. Lalu tanggapannya adalah terima kasih Tony. Seperti itu. Lalu di gambar kedua ada Nina dan juga ada temannya ya. Nina berkunjung ke rumah Lani. Bacalah percakapan Nina dan Lani berikut. Nina memuji tanaman sayur di rumahnya Lani. Ibumu pandai sekali menanam sayuran di halaman rumah. Sayuran tertata rapi dan banyak jenisnya. Terima kasih Nina, karena halamanku sempit, ibu menanam di pot bertingkat. Mana bagian kalimat pujian? Kalimat pujiannya yaitu, ibumu pandai sekali menanam sayuran di halaman rumah. Sayuran tertata rapi dan banyak jenisnya. Sedangkan untuk kalimat tanggapannya yaitu terima kasih Nina, karena halamanku sempit,
ibu menanam di pot bertingkat. Selanjutnya yaitu ayo berhitung. Kue buatan Ibu Toni sangat lezat. Ibu Toni sering mendapatkan pesanan kue dari para tetangga. Ibu Linda memesan 25 getuk, sedangkan Ibu Nina memesan 32 getuk. Berapa banyak getuk yang harus dibuat Ibu Toni? Banyak getuk dapat dihitung dengan penjumlahan loh. Kamu dapat menghitung dengan bantuan gambar atau dengan cara bersusun. Perhatikan contoh berikut. Ibu Dina memesan 32 getuk. Jadi kita tulis 32. Lalu Ibu Linda memesan 25 getuk ditambah 25. Di sini ada gambarnya ya. Ada di gambar pertama yaitu 3 buah susun kubus dan 2 satuan kubus dalam satu stak atau satu susun kubus berisi 10. Karena ada 3 jadi 30 ditambah dengan 2 kubus satuan sama dengan 32. Ditambah atau digabung dengan 2 susun kubus dan 5 satuan. Jadi 25. 32 ditambah 25 sama dengan atau menjadi 5 susun kubus dan juga 7 satuan kubus sama dengan 57. Perhatikan penjumlahan cara bersusun berikut. 32 yaitu 30-an ditambah 2 satuan. Sedangkan 25 adalah 20-an ditambah 5 satuan. Jika kalian melakukan penjumlahan secara bersusun, ingatlah untuk menaruh puluhan dan satuan di tempat yang sama. Jadi kita susun ke bawah ya. 32. Di bagian puluhannya ada 3, di bagian satuannya ada 2. Dan di bawahnya 25. Bagian puluhannya ada 2 dan di satuannya ada 5. Lalu kita gariskan ditambah. Jadi kita dari belakang dahulu ya, bagian satuannya 2 satuan ditambah 5 satuan sama dengan 7. Nah kalau sudah, kita ke bagian puluhannya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi banyak kue getuk pesanan tetangga adalah 57. Benar, seperti itu ya. Apa kalian sudah mengerti? Kalau sudah, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Di bagian selanjutnya ada soal cerita. Sayuran Ibu Lani sudah siap panen. Ibu dan Lani memanen sawi dan bayam. Hasil panen sawi sebanyak 36 ikat. Hasil panen bayam 2 ikat lebih banyak dari sawi. Berapa banyak panen bayam Lani? Nah, di sini kita sudah mengetahui hasil dari sawi sebanyak 36 ikat. Sedangkan yang ditanyakan adalah hasil panen bayam. Hasil panen bayam 2 ikat lebih banyak dari sawi. Ingat, kata yang penting adalah lebih banyak dari sawi. Jadi, untuk mengetahui berapa panen bayam Lani yaitu dengan cara hasil panen sawi ditambah dengan 2 karena hasil panen dari bayam lebih banyak 2 ikat. Jadi hasil sawinya 36 ditambah 2 sama dengan 38. Jadi panen bayam Lani sebanyak 38 ikat.
Ingat kata-kata yang penting dalam satu cerita, yaitu kita lihat dahulu apakah lebih banyak ataupun lebih sedikit. Jika lebih banyak maka itu ditambah. Kalau lebih sedikit berarti dikurang. Lalu kita perhatikan lagi pertanyaannya. Berapa banyak panen bayam Lani? Jadi kita tahu apa yang ditanyakan, apakah jumlah dari A atau B, ataupun dalam cerita ini kita ditanyakan berapa banyak hasil panen dari bayam. Seperti itu ya. Jika sudah mengerti, kita lanjutkan. Di sini ada gambar Ibu dan Lani yang sedang merawat tanaman. Ibu Lani sedang bertanam sayuran. Halaman rumah Lani sempit. Oleh karena itu, Ibu Lani menanam sayuran di pot bertingkat. Sayuran yang ditanam bermacam-macam. Ada bayam, sawi, kangkung, dan selada. Ibu dan Lani merawat tanaman tersebut dengan baik. Tanaman disiram 2 kali sehari, setiap pagi dan sore hari. Tanaman diberi pupuk dengan teratur. Daun yang terkena hama dipotong. Pot bertingkat diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Semua sayuran tumbuh subur. Sekarang coba kita tuliskan cara Lani dan Ibu merawat tanaman sesuai gambar berikut. Nah, di sini ada dituliskan cara-cara merawat tumbuhan. Yang pertama adalah tanaman diberi pupuk dengan teratur. Yang kedua adalah tanaman disiram 2 kali sehari, setiap pagi dan sore hari. Lalu yang ketiga ada daun yang terkena hama dipotong. Kita cocokkan ya sesuai dengan gambarnya. Yang pertama yaitu tanaman disiram 2 kali sehari setiap pagi dan sore hari. Lalu yang kedua, tanaman diberi pupuk dengan teratur. Lalu yang ketiga adalah daun yang terkena hama dipotong. Begitulah cara-cara merawat tanaman. Apakah kalian sudah mengerti? Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini berguna untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.